Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantar seorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, Mesdinar selalu punya 2 pakaian. Pertama, baju yang biasa. Kedua, pakaian Mesdinar yang kita namakan jubah. Dari rumah kamu datang dengan baju yang diberikan oleh orang tua. Begitu sampai di gereja jadi Mesdinar, kamu mengenakan jubah yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja. Kalau tidak jadi Mesdinar, tidak akan pernah kamu pakai jubah. Untung kalau masuk seminari, untung kalau jadi imam, untung kalau jadi suster, atau untung nanti kalau sudah besar jadi lektor atau prodiakon. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah pakai jubah. Maka bersyukur dan beruntunglah kalau semasa masih usia remaja kamu jadi anggota Mesdinar karena kamu bisa pakai jubah. Jubah itu punya makna istimewa. Adik-adik bisa lihat kalau seorang pastor pakai jubah atau suster, tentu beda dengan kalau haji juga pakai jubah kan? Kan banyak juga. Sekarang ada pendeta lagi mulai pakai jubah. Sama saja. Tapi kamu lihat ada perbedaan enggak? Ada daya tarik berbeda kalau yang pakai itu seorang rohaniwan dengan orang yang pakai karena pakai jubah. Kalau ke Timur Tengah itu banyak orang pakai jubah, tapi belum tentu rohaniwan. Sedangkan dalam gereja Katolik kalau sampai orang pakai jubah itu namanya rohaniwan atau rohaniwati. Paling penting itu kata rohani. Berarti seorang pribadi dibalut dan diselimuti oleh kerohanian. Maka kamu menjadi Mesdinar itu sebuah label rohani. Karena kalau kamu di sekolah jadi anak-anak dengan baju seragam, belum tentu kamu disebut anak-anak rohani. Kenapa? Itu pakaian profan. Tapi kalau jadi Mesdinar, kamu jadi putra-putri altar. Di luar altar, tidak lagi. Maka tadi saya mengatakan di sana, jadi Mesdinar itu jadi malaikat Tuhan untuk menghiasi altar, untuk kita merayakan kurban, mesa, ekaristi. Dan di dalam altar yang paling penting adalah kurban, hosti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, lalu kita santap sebagai anak domba yang dilakukan oleh Yesus sendiri melalui imam. Dan kalian sebagai Mesdinar, putra-putri altar, membantu memperlancar imam menyelenggarakan korban untuk menyelamatkan umat. Maka Mesdinar itu spesial dan istimewa, anak-anak rohani. Dan kamu kalau tidak pakai jubah, tidak mungkin jadi Mesdinar kan? Ya, di belakang kamu anak Mesdinar, tapi bukan Mesdinar kan? Yang Mesdinarnya mereka ini, karena sudah pakai pakaian. Dalam Injil kita mendengar bagaimana Yesus bilang kalau ada orang yang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Artinya begini adik-adik, kamu anak-anak biasa,
di rumah, di keluarga, di sekolah. Tapi karena kamu Katolik dan sudah komuni pertama, Tuhan mau pakai kamu untuk berjubah dengan jadi mesdinar. Jubah itu simbol kerohanian. Maka kalau Anda jadi mesdinar, itu berarti Anda mau memberikan pemberian diri secara rohani untuk melayani Tuhan, untuk membantu hidup rohani umat. Maka ini tugas yang sangat-sangat spesial dan mulia. Tadi di aula atau di tempat kita memberikan materi, kita sudah diajak untuk jadi mesdinar yang berdedikasi. Berdedikasi tadi artinya mengorbankan pikiran, tenaga, dan apapun yang kita miliki dalam diri, dalam keakuan, untuk sesuatu tujuan yang luhur dan mulia. Dan merayakan Ekaristi itu tujuan luhur dan mulia, untuk menghadirkan surga itu ke dunia, untuk menghadirkan perjamuan abadi di surga, anak domba abadi di dunia. Karena misa itu adalah perjamuan surga yang bisa kita rayakan di dunia, dan yang kita santap dalam misa adalah anak domba Allah yang turun dari surga. Kalau di negara selalu saya bilang, misa itu investasi untuk masuk surga. Kalau makin sering kita ikut misa, makin sering kita mempersiapkan diri masuk surga. Karena perjamuan yang kita dapat di dalam misa, itulah yang akan kita dapat dalam perjamuan abadi. Nah, kalau adik-adik menjalankan tugas untuk menginvestasi surga bagi orang, berarti Anda melakukan tugas mulia. Di mana orang yang gemar mempersiapkan hidup atau mempersiapkan surga untuk orang lain? Kita itu banyak urus diri di zaman ini. Tadi juga kita sudah melihat tantangan utama bagi dedikasi kita itu apa? HP, benda mati, atau juga kesibukan-kesibukan yang duniawi lainnya. Kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP atau kesibukan dunia daripada mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau sampai jadi mesdinar, berarti kita juga bantu orang. Selain kita sendiri diselamatkan, kita bantu orang. Coba kamu bayangkan kalau misa tanpa mesdinar, lain rasanya kan? Dan kalau kamu merayakan misa sebagai umat duduk di situ dengan ketika kamu merayakan misa sebagai mesdinar, ada rasa berbeda kan? Kenapa? Kita sudah diselimuti oleh jubah rohani, kerohanian. Maka dengan ini saya mau mengatakan kepada anak-anak dan adik-adik, Anda beruntung jadi orang Katolik dan jadi mesdinar. Di luar Katolik tidak ada mesdinar kan? Hanya di dalam gereja Katolik. Kenapa? Di luar gereja Katolik tidak ada misa. Yang ada misa cuma di dalam gereja Katolik. Dan misa itu adalah perayaan, kita merayakan kenangan yang diwariskan oleh Yesus. Ketika dalam malam perjamuan terakhir dia bilang apa? Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi kalau kangen dan ingin bernostalgia dengan Yesus, rayakan misa. Itu adalah saat terbaik kita melepaskan rindu berjumpa Yesus. Yesus berjumpa dengan kita. Dan apalagi Yesus memberikan diri kepada kita lewat sabda dan tubuh dan darahnya yang kita terima. Dan kamu, mesdinar, adalah orang-orang yang menghiasi perayaan rohani itu. Waktu baca Injil, kamu ada di samping imam. Waktu imam mempersiapkan roti dan anggur, kamu ada di samping. Kamu siapkan hosti dan anggur. Kamu siap cuci tangan. Ini tugas-tugas yang hebat. Maka pesannya, selain merasa bersyukur dan beruntung sebagai anak-anak Katolik, yang kedua, jangan lewatkan kesempatan untuk melayani. Kita tadi lagu terakhir presentasi itu apa? Apa tadi itu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, ya, kalau sudah jadi mesdinar baru sudah jadi berkat. Kalau belum jadi mesdinar belum jadi berkat untuk orang. Jadi tekun dan setialah jadi mesdinar. Kamu tidak akan kecil lagi, kamu tidak akan remaja lagi, karena hidup terus bertambah, hidup terus berjalan, umur terus bertambah. Setelah jadi remaja kamu jadi OMK, setelah jadi OMK kamu jadi pasutri, kapan lagi jadi mesdinar? Tidak ada lagi kan? Untung kalau nanti seperti saya bilang, setelah kamu jadi OMK masih jadi lektor, dipakai jadi lektor.
Kalau tidak, sudah selamat, tidak pakai jubah lagi. Untung kalau nanti kalau sudah jadi pasutri juga jadi lektor atau jadi prodiakon. Kalau tidak, sudah selamat. Mumpung jadi mesdinar, pakai itu kesempatan. Pakai jubah itu, jubah untuk pelayanan altar melalui menjadi mesdinar. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita.